Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, jawab salamnya kurang semangat nih. Bapak ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dong. Jawab salamnya harus semangat. Nah, apa kabar murid-murid Bapak pada hari ini? Baik, alhamdulillah ya, semuanya baik, dan alhamdulillah juga kalau Bapak juga baik ya. Semoga Allah selalu menjaga kita agar selalu sehat walafiat. Nah, ketemu lagi dengan Pak Wahyu. Hari ini kita akan bersama-sama belajar pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ya. Jadi kalian harus semangat dan harus bersungguh-sungguh ya dalam belajar ya, karena hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oke, nah sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalau kita ngapain dulu nih? Iya, Ilham? Iya, benar sekali ya. Kita harus berdoa ya. Sebelum kita belajar kita harus berdoa agar apa? Agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan dalam belajar, dan Allah jadikan pembelajaran kita hari ini sebagai amal kita ya, karena kita sedang mencari ilmu. Oke, nah betul sekali semuanya. Nah ayo kita bersama-sama berdoa ya. Bapak akan memimpin doanya dan kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Nah, kita telah bersama-sama berdoa semoga Allah memudahkan kita dalam belajar. Oke, sip. Nah, sebelum kita belajar nih, Bapak mau cek dulu nih siapa yang hari ini gak hadir. Silahkan dilihat teman sebantunya kiri dan kanannya, siapa yang hari ini gak hadir. Apa? Alhamdulillah semuanya hadir. Alhamdulillah ya, Bapak senang sekali kalau murid Bapak semuanya semangat dalam belajar. Oke, Bapak mau sampai nanti kalian harus tetap semangat ya belajarnya. Oke, alhamdulillah. Nah, murid-murid Bapak sekalian, hari ini tadi kan Bapak sudah bilang kita akan belajar sejarah budaya Islam, tepatnya di bab 4 yang berjudul Rasulullah SAW menjaga perdamaian dalam peristiwa Fathu Makkah. Apa tadi judulnya? Rasulullah SAW menjaga perdamaian dalam peristiwa Fathu Makkah ya. Jadi kalian harus tahu nih tentang materi ini. Oke, karena minggu lalu kita telah belajar tentang Fathu Makkah ya, atau penaklukan kota Makkah. Oke. Nah, sekarang kita masuk di bab 4 lagi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah melihat gambar dan diiringi dengan penjelasan dari guru tentang cara-cara Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Fathu Makkah, peserta didik dapat menjelaskan kembali dengan bahasanya sendiri tentang cara-cara Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Fathu Makkah dengan benar. Yang kedua, setelah menyimak penjelasan dari guru tentang cara-cara Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Fathu Makkah, peserta didik dapat mengimplementasikan cara-cara Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Fathu Makkah dalam kehidupan sehari-hari dengan semangat dan percaya diri di depan teman sekelasnya. Yang ketiga, setelah berdiskusi dengan didampingi oleh guru, peserta didik dapat menyajikan informasi tentang cara-cara Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Fathu Makkah dengan semangat dan percaya diri di depan teman sekelasnya. Oke, jadi itu adalah tujuan belajar kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ayo Bapak ini ngajak kalian bermain. Kira-kira kalian mau nggak? Mau? Semangat dong jawabnya, mau nggak? Mau, oke ya. Nah, kita mau nggak? Kita akan bermain kalau kau suka hati. Mau nggak? Murid-murid Bapak semuanya? Mau ya? Alhamdulillah ya, semuanya mau. Yuk kita bersama-sama menyanyikan lagu kalau kau suka hati ya.
Halo halo semua, apa kabar? Baik. Halo halo semua, apa kabar? Baik. Halo halo semua, anak soleh soleha. Halo halo semua, apa kabar? Baik. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, yuk kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, yuk kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati semuanya, hore. Kalau kau suka hati semuanya, hore. Kalau kau suka hati, yuk kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya, hore. Alhamdulillah, semuanya semangat ya dalam bermain. Oke, jadi berharap setelah bermain kalian jadi semangat ya dalam belajar. Oke, langsung aja kita ke pembelajaran kita hari ini. Nah ya, pertama-tama mungkin kalian melihat gambar ya. Jadi kalian silakan amati gambar ini ya. Pertama, gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Nah, silakan dilihat gambar ini, ketiga gambar ini silakan dilihat. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Nah, oke. Setelah diamati, nah, Bapak mau, siapa yang mau ya, angkat tangan ya. Siapa yang mau berpendapat tentang gambar-gambar ketiga gambar ini? Siapa yang mau berpendapat gambar pertama tentang apa, gambar kedua tentang apa, dan gambar ketiga tentang apa? Ayo, siapa angkat tangan? Iya, ini apa ini? Mau berpendapat di gambar yang mana? Ya, di gambar yang pertama. Oke, silahkan. Ini gambar tentang apa? Ayo, ini silahkan dilihat. Iya, benar sekali ya. Tadi ini bilang ini adalah gambar Mekah zaman dulu, di mana di situ banyak sekali orang-orang yang ada di sekitarnya. Iya, benar sekali ya. Nah, itu gambar kedua. Siapa yang mau berpendapat? Ayo, tangan. Iya, Intan. Apa? Gambar kedua tentang apa? Lihat. Iya, benar sekali ya tadi Intan bilang ya. Jadi ini adalah gambar kota Mekah ya, terdahulu ya. Kata si Intan, ini masih sepi sekali katanya. Ya, benar sekali ya. Oke. Nah, yang ketiga lagi nih, gambar yang ketiga. Siapa yang mau berpendapat? Angkat tangan. Iya. Ilham. Ayo anak pintar, ini gambarnya tentang apa? Gambar orang yang berdakwah ya, kata Ilham ya. Iya. Jadi tadi benar sekali ya perkataan yang dibilang oleh Heni, Intan, dan Ilham. Tepuk tangan dulu dong buat mereka bertiga ya. Iya, benar sekali. Nah, jadi murid-muridku sekalian, ketika gambar ini berhubungan dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang Rasulullah SAW menjaga perdamaian dalam peristiwa Fathu Mekah ya. Oke. Nah, oke. Jadi setelah Rasulullah SAW, para sahabat dan beserta pasukannya yang berjumlah sekitar 10.000 orang berhasil memenangkan peperangan Fathu Mekah dan berhasil memasuki kota Mekah dengan aman, maka Rasulullah SAW langsung memimpin untuk pembenahan kota Mekah yang pada waktu itu dikuasai oleh para kaum kafir Quraisy ya. Jadi Rasulullah di saat masuk kota Mekah, beliau langsung memimpin untuk pembenahan kota Mekah ya. Tapi Rasulullah SAW tidak seperti para pemimpin kafir lainnya ya. Karena di zaman jahiliyah, di saat suatu pasukan memenangkan sebuah kota, maka mereka akan menghancurkan kota tersebut ya. Mereka membunuh anak-anak dan laki-laki, kemudian mereka mengambil hasil kekayaan yang ada di daerah itu. Tapi berbeda dengan Rasulullah SAW, Rasulullah tidak melakukan itu. Setelah beliau dan pasukannya beserta para sahabatnya masuk ke kota Mekah, Rasulullah bersikap sangat baik kepada para penduduknya. Dan sikap-sikap itu antara lain adalah Rasulullah yang pertama memaafkan penduduk Mekah, yang kedua Rasulullah membersihkan Ka'bah, dan yang ketiga Rasulullah menjaga kehormatan masyarakat Quraisy di kota Mekah. Jadi itu yang dilakukan Rasulullah, berbeda ya dengan
tadi yang Pak Guru ceritakan bahwa dulunya orang itu masuk ke kota maka dia akan menghancurkannya. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu ya. Itulah Rasulullah SAW sebagai contoh kita, sebagai nabi kita. Oke. Nah, tadi yang pertama kan Bapak bilang bahwa Rasulullah Rasulullah memaafkan masyarakat Quraisy ya pada saat dia berhasil masuk ke kota Mekah ya. Jadi waktu itu sesampainya Rasulullah SAW di kota Mekah, Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk mendirikan tenda lengkung ya, tidak jauh dari makam pamannya Abu Bakar dan istrinya Sayyidah Khadijah. Oke. Dan kemudian Rasulullah masuk ke tenda itu untuk beristirahat karena setelah melakukan perkara yang sangat melelahkan waktu itu Rasulullah beristirahat dan mengucapkan banyak sekali rasa syukur kepada Allah karena berkat Allah dan berkat perjuangan kaum muslimin akhirnya Rasulullah dan kaum muslimin bisa kembali ke kota Makkah dan berhasil menaklukkan kota itu ya. Nah, tidak lama setelah Rasulullah SAW beristirahat, Rasulullah langsung mengingat ya, waktu saat beliau istirahat itu beliau mengingat bahwa dulu Rasulullah pernah dikucilkan di tanah kelahirannya sendiri. Kan kita tahu bersama bahwa Rasulullah lahir di kota Mekah ya, dan menerima wahyu pun di kota Mekah waktu itu. Nah, di saat beliau diangkat menjadi nabi dan Rasul Allah yang terakhir pada saat itu di Gua Hira ya, tempat Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril dan malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama. Disitulah Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, dan kita tahu bersama bahwa reaksi dari kerabat kaum kafir Quraisy pada waktu itu mereka menentang Rasulullah SAW. Nah, pada saat disitulah Rasulullah mengingat kembali bahwa dulunya dia pernah dikucilkan, disakiti, dilempari kotoran, difitnah, bahkan mau dibunuh oleh keluarganya sendiri pada saat itu ya. Jadi di saat Rasulullah berada di tenda tersebut, Rasulullah kembali mengingat hal-hal itu. Jadi Rasulullah nostalgia ya, mengingat kembali tentang masa-masa dulu yang pernah dia rasakan ya. Dan Rasulullah SAW setelah beristirahat, beliau tuh segera menaiki untanya waktu itu untuk pergi mengitari kota Mekah ya. Dia ingin melihat keadaan di kota Mekah. Nah, pada saat itu beliau sampai di Ka'bah ya. Ka'bah, beliau melakukan bertawaf di Ka'bah beliau bertawaf di Ka'bah 7 kali dan mencium Hajar Aswad ya waktu itu kan. Jadi di Ka'bah itu beliau melakukan tawaf 7 kali dan kemudian mencium Hajar Aswad. Nah, kemudian setelah melakukan tawaf, Rasulullah SAW itu langsung memanggil sahabat mulianya Utsman bin Affan untuk membuka pintu Ka'bah. Kemudian Rasulullah berdiri di depan pintu Ka'bah. Dan kemudian penduduk kota Mekah karena melihat Rasulullah itu, mereka langsung berbondong-bondong pergi ke Ka'bah. Mereka ingin bertemu Rasulullah SAW pada saat itu. Kemudian Rasulullah SAW berpidato dan beliau mengatakan pada penduduk kota Mekah ya yang seperti ini ya, kira-kira apa yang diucapkan Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada penduduk Mekah, orang-orang Quraisy, menurut pendapat kalian, apa yang akan aku perbuat terhadap kalian sekarang? Nah, setelah itu kaum Quraisy pun menjawab, yang baik-baik, saudara yang pemurah, sepupu yang pemurah. Nah, kemudian Rasulullah SAW kemudian bersabda, pergilah kamu sekalian, kalian sekarang sudah bebas. Nah, kemudian Rasulullah SAW langsung membaca Quran surah Yusuf ayat 92 yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim.
qala la tasriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Artinya, dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Nah, ini ya. Jadi betapa Rasulullah SAW itu menunjukkan rasa pemaaf kepada kaum kafir Quraisy pada saat itu. Ya. Dan beliau tidak ada menyimpan dendam kepada mereka. Bahkan setelah mereka berbuat buruk pada Rasulullah tidak ingin membalas. Bahkan Rasulullah mengatakan Rasulullah membebaskan mereka. Masya Allah ya. Jadi itu adalah pemimpinnya sebenarnya. Akhlak yang sangat mulia dari baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melakukan itu karena Rasulullah tahu bahwa Allah itu Maha Pemaaf. Allah itu memiliki sifat Maha Pemaaf. Jadi Allah saja maaf, apalagi Rasulullah waktu itu yang sebagai manusia, masa dia tidak ingin memaafkan ya. Jadi Rasulullah itu sangat baik sekali akhlaknya. Nah, kemudian setelah Rasulullah SAW ini memaafkan para penduduk Makkah, memaafkan para masyarakat Makkah yang pernah berbuat jahat padanya. Kemudian tadi kan Pak Guru sudah bilang, pertama adalah Rasulullah memaafkan penduduk Makkah. Yang kedua adalah Rasulullah membersihkan berhala di Ka'bah. Nah, ini hal yang kedua yang Rasulullah lakukan pada saat setelah berhasil masuk ke kota Makkah setelah peristiwa Fathu Makkah. Rasulullah membersihkan berhala di Ka'bah. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa Ka'bah ini adalah tempat suci umat Islam, kiblat umat Islam ya. Jadi Ka'bah ini kita ketahui bersama-sama sejarahnya adalah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail putranya. Nah, setelah Nabi Ismail dan Ibrahim ini wafat, ya, kaum kafir Quraisy setelah pada masa setelahnya mereka menjadikan Ka'bah ini sebagai berhala ya. Jadi mereka meletakkan berbagai berhala di sekitar Ka'bah. Bahkan mereka juga memasang foto-foto di dalam Ka'bah ya. Jadi mereka menjadikan tempat itu sebagai tempat peribadatannya untuk menyembah berhala. Jadi karena Rasulullah telah berhasil memenangkan Ka'bah dalam peristiwa Fathu Makkah, maka Rasulullah langsung membersihkan berhala-berhala di Ka'bah agar tempat ini bisa kembali menjadikan kiblat dan Rasulullah ingin menjadikan Ka'bah ini sebagai tempat suci kembali seperti sedia kala saat Nabi Ibrahim dan Ismail membangunnya, yaitu sebagai kiblat dari umat muslim dalam beribadah atau sholat. Nah, ketika itu setelah Rasulullah SAW meminta kunci dari Utsman bin Affan, kemudian membuka Ka'bah, Rasulullah kemudian memasuki Ka'bah ya, memasuki dalam Ka'bah, dan beliau menyaksikan dinding-dinding Ka'bah sudah penuh dengan lukisan malaikat dan para nabi ya. Itu adalah kepercayaan dari kaum kafir Quraisy pada saat itu ya. Mereka menyembah hal-hal yang tidak patut disembah ya. Selain berhala, mereka juga menyembah malaikat dan para nabi dan roh-roh halus. Kemudian di antara lukisan itu ada satu lukisan yang membuat hati Rasulullah itu sangat sedih. Karena apa? Karena di dalam lukisan itu terdapat wajah Nabi Ibrahim alaihissalam yang memegang panah untuk mengadu nasib atau azlam atau berjudi. Nah, ada juga sebuah patung-patung burung dari kayu. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW bersabda, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan orang-orang yang membuat lukisan ini. Jadi kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah kakek moyangnya dari Nabi Muhammad SAW ya. Patung-patung berhala di sekitar Ka'bah pada saat itu ya, berjumlah 360 buah ya, 360 buah, banyak sekali ya patung-patung berhala yang ada di sekitar Ka'bah pada saat itu. Dan kesemua patung berhala ini dihancurkan oleh Rasulullah, sahabat dan kaum muslim ya, agar apa? Agar Ka'bah ini bisa menjadi tempat suci kembali. Rasulullah langsung menunjuk
kepada berhala tersebut saya membaca firman Allah Quran surah Al-Isra ayat 81 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, yang artinya, dan katakanlah yang benar itu sudah datang dan yang palsu segera menghilang, sebab kepalsuan itu pasti akan lenyap. Nah, penduduk Makkah pada saat itu tidak bisa berbuat apa-apa, ya, tidak bisa berbuat apa-apa, dan mereka menyaksikan sendiri bahwa berhala-berhala, patung-patung yang mereka sembah itu tidak bisa berbuat apa-apa dengan dihancurkannya oleh Rasulullah. Ya, mereka menyembah, bahkan sembahannya itu tidak bisa berbuat apa-apa, ya, tidak bisa melindungi mereka, bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Mereka sangat mudah dihancurkan oleh Rasulullah dan pasukannya pada saat itu. Nah, tadi kan yang pertama Paulus sudah menjelaskan tentang Rasulullah memaafkan masyarakat di kota Mekah. Yang kedua juga Rasulullah membersihkan Ka'bah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah Rasulullah SAW menjaga kehormatan penduduk Mekah. Ya. Nah, jadi peristiwa penaklukan kota Mekah dan kemenangan Rasulullah SAW atas kota Mekah ini telah tersebar, beritanya telah tersebar ke seluruh Jazirah Arab. Para saudagar yang melewati Makkah mengetahui dengan mata kepala mereka sendiri bahwa kaum muslimin tidak melakukan pertumpahan darah, tidak melakukan pembantaian, pencurian di saat mereka memenangkan kota Makkah. Kaum muslimin yang selama ini dicaci, dimaki, bahkan dianiaya, bahkan berulang kali, mereka tidak melakukan balas dendam terhadap para kaum kafir Quraisy pada saat itu. Mereka tetap bersikap dengan manusiawi. Mereka tidak ingin seperti kaum kafir Quraisy. Mereka tidak mau seperti itu karena mereka kaum muslim. Mereka adalah orang yang sangat berakhlak. Mereka berada di bawah Rasulullah. Mereka di bawah ridho dan lindungan dari Allah. Jadi mereka tidak mau berperilaku seperti para kaum kafir Quraisy. Mereka tidak membalas dendam dengan berperilaku yang sama pada para kaum kafir Quraisy. Dan setelah masa peperangan sudah berakhir, kaum muslimin diperintahkan melakukan dakwah di Makkah. Kembali mereka bisa berdakwah di Makkah dengan damai, melanjutkan dakwah Islamiyah kepada penduduk Makkah yang masih kafir dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah, jadi itu penjelasan dari Bapak tentang Rasulullah SAW menjaga perdamaian dalam peristiwa Fathu Mekah. Nah, kemudian Bapak mau siapa nih di sini? Dari penjelasan Bapak tadi, siapa yang mau menjelaskan kembali dengan bahasanya sendiri ya tentang cara-cara Rasulullah SAW menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Fathu Mekah? Yo, siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Iya, siapa tadi? Siska, ayo Siska, apa tadi? Cara-cara Rasulullah dalam menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Fathu Mekah. Iya, benar sekali Siska ya. Tadi Siska menjawab bahwa Rasulullah memaafkan para kaum kafir Quraisy. Kata Siska juga tadi Rasulullah itu tidak bertindak semena-mena, tidak membunuh para kaum kafir Quraisy yang dulunya pernah berbuat jahat pada Rasulullah. Ya, benar sekali ya Siska, pintar sekali. Oke, tadi Siska udah. Siapa lagi yang mau? Angkat tangan. Iya, Eko. Apa Eko? Iya, benar sekali ya. Eko bilang bahwa Rasulullah menjaga kehormatan dari kaum kafir Quraisy ya. Ya, benar sekali ya Eko ya. Bahkan Rasulullah itu membebaskan mereka ya Eko ya, membebaskan para kaum kafir Quraisy untuk hidup seperti biasa dan tidak memaksa mereka untuk masuk Islam ya. Ya, benar sekali Eko. Tapi mereka melakukan pendekatan ya Eko ya. Mereka melakukan dakwah seperti biasa, sehingga banyak sekali para kaum kafir Quraisy yang tertarik untuk masuk Islam. Ya, benar sekali ya Eko. Ya, tepuk dulu dong buat Siska, Eko dan ya, masya Allah nih kita sekali nih anak-anak. Boleh Pak dulu sebagai ya, mantap sekali. Oke. Nah, ya, jadi dari
peristiwa itu, dari cara-cara Rasulullah menjaga perdamaian kepada kaum Quraisy dalam peristiwa Mekah, kita sebenarnya ada loh yang bisa kita ambil dari peristiwa itu, ya, apa-apa aja. Nah, pertama adalah Rasulullah itu pemaaf, ya, Rasulullah pemaaf, karena Allah juga maaf. Jadi Rasulullah memaafkan orang-orang yang bahkan dulu pernah menyakitinya, pernah ingin membunuhnya. Jadi Rasulullah itu orang yang sangat pemaaf, dan dia tidak ingin seperti para kaum kafir Quraisy terdahulu, yang mana mereka itu melakukan pembantaian, pembunuhan, perjudian. Rasulullah tidak mau melakukan itu. Bahkan setelah dia berhasil menaklukkan kota Mekah, yang seharusnya Rasulullah bisa membalas dendam, tapi Rasulullah tidak melakukan itu, ya. Jadi Rasulullah memaafkan, menunjukkan rasa kemanusiaannya terhadap kaum Quraisy pada saat itu. Nah, yang kedua juga Rasulullah ingin memperkuat keimanan dari para kaum muslimin dengan cara membersihkan Ka'bah. Ka'bah dibersihkan dari berhala-berhala, dan kemudian Ka'bah menjadi suci kembali sehingga bisa menjadikan tempat ibadah, ya. Kemudian Rasulullah juga menjaga kehormatan orang lain, ya. Rasulullah juga sebagai pemimpin, dia tidak otoriter, walaupun dia orang Islam, dia tetap menghormati orang yang non Islam. Ya, pada saat itu kaum Quraisy kan mereka punya berhala. Rasulullah tak menghormatinya, Rasulullah tak menjaga hak-haknya, Rasulullah tidak memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan penindasan terhadap kaum kafir Quraisy. Rasulullah tidak melakukan itu, ya. Nah, jadi sikap-sikap seperti itu yang dilakukan Rasulullah bisa kita contohkan, bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, jadi dari penjelasan Pak Guru tadi, siapa nih yang mau menyampaikan contoh atau menyampaikan pendapatnya tentang apa-apa saja dari cara Rasulullah menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Mekah yang bisa kita praktekkan atau kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yo, apa-apa aja contohnya? Ayo sebutkan angkat tangan. Iya, Ilham lagi, ya, Masya Allah, anak pintar nih. Ilham nih mau jawab terus, ya. Ayo, apa Ilham? Iya, benar sekali Ilham. Kita katanya dalam kehidupan sehari-hari harus saling memaafkan, ya. Benar sekali, ya Ilham, ya. Kita harus saling memaafkan. Kalau ada teman tuh yang salah sama kita jangan dendam sama dia, kita jangan masih dendam sama dia, ya. Kita harus memaafkan, karena manusia itu bisa saja berbuat salah. Oke, benar sekali, ya, anak pintar Ilham, ya. Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Iya, Eko lagi, ya, mantap Eko. Apa Eko? Iya, benar sekali Eko. Eko juga bilang kita harus adil, ya, harus adil terhadap apapun, ya, bahkan dengan orang yang bukan Islam, ya, kata Eko, ya. Jadi kita harus berlaku adil, ya, sebagai pemimpin tadi. Eko, mantap sekali Eko, keren. Kita tepuk tangan dulu dong. Teman kita ini ada Ilham, Eko, dan kita yang telah menjawab. Tangan dulu dong. Ya, Bapak selanjutnya ingin kalian membentuk kelompok, ya. Silahkan bentuk kelompok dengan teman sebangkunya aja, ya. Ya, oke. Nah, Bapak Guru mau kalian untuk mendiskusikan, ya. Jadi bersama teman kelompok kalian, Bapak mau kalian mendiskusikan informasi apa saja yang bisa didapat dari cara-cara Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Mekah, ya. Oke. Jadi Bapak ulangi, kalian mendiskusikan informasi apa saja yang bisa didapat dari cara-cara Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Mekah, ya. Bapak kasih waktu 10 menit, oke? Bapak kasih waktu 10 menit, silakan kalian berdiskusi, ya, dengan teman sebangkunya, oke? Dan silakan dikerjakan. Nah, waktunya sudah habis, ya. Nah, Bapak mau tiap-tiap kelompok maju ke depan, ya, maju ke depan untuk menyajikan hasil diskusinya yang berupa informasi tentang cara-cara Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Mekah, ya. Oke,
Kemudian kan sudah diskusi nih ya, Bapak mau kalian menyajikannya di depan, oke? Siapa yang mau maju dulu angkat tangan? Iya, kelompok Siska dan Heni, ya maju. Silahkan sebutkan apa-apa saja. Informasi yang bisa kalian didapat dari cara-cara Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Fatu Mekah. Iya, benar sekali ya kata Siska dan Heni bahwa Rasulullah SAW ini adalah pemimpin yang sangat adil katanya, dan juga sangat pemaaf ya. Rasulullah memaafkan kaum Quraisy yang dulunya pernah berbuat jahat kepada mereka ya. Mantap sekali ya jawaban dari kedua teman kalian ini ya. Ya, tepuk tangan dulu dong buat kedua teman kalian ini. Oke, yang terakhir siapa yang mau maju kelompoknya? Angkat tangan. Iya, Ria dan Yulianda, silakan maju. Sebutkan informasi apa saja yang bisa kalian bagikan kepada teman kalian. Ya, silakan. Iya, benar sekali kata kedua teman kalian ini bahwa tadi informasi yang bisa diberikannya adalah Rasulullah dalam menjaga perdamaian dalam peristiwa Fatu Makkah. Rasulullah melakukan 3 hal katanya. Yang pertama melakukan menjaga kehormatan para kaum kafir Quraisy, kemudian menjaga Ka'bah dengan membersihkannya. Yang ketiga adalah tadi katanya Rasulullah memaafkan para kaum Quraisy. Ya, masya Allah, benar sekali ya. Tepuk tangan dulu dong buat kedua kelompok tadi yang sudah maju. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah, keren sekali ya. Bapak sangat suka dengan jawaban dari kalian. Nah, waktu kita sudah habis nih ya. Nah, jadi Bapak mau bersama kalian, yuk kita sama-sama kita mengumpulkan pembelajaran hari ini. Jadi kita sudah belajar apa aja. Yang pertama, iya, kita belajar tentang bagaimana Rasulullah memaafkan kaum kafir Quraisy ya. Kemudian tadi apa lagi? Iya, Rasulullah juga membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala. Oke, apa lagi tadi? Iya, Rasulullah juga menjaga kehormatan dari kaum kafir Quraisy ya. Masya Allah, keren sekali. Jadi jawaban dari kalian bersama-sama telah menyimpulkan tadi sudah bagus sekali ya. Nah, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Seru nggak? Seru ya, Masya Allah. Bapak senang sekali kalau kalian merasakan asik dalam belajar bersama Bapak. Oke? Nah, kalian jangan lupa belajar ya. Jangan belajar tuh di sekolah saja ya, tapi juga belajar di rumah ya. Kalau kalian tidak paham, silahkan bertanya ke sepuas-puasnya kepada Pak Guru sampai paham. Dan kalian juga boleh bertanya atau belajar bersama orang tua di rumah, abang kakak di rumah, boleh sekali ya. Jadi kalian harus belajar bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Oke, dan kalian juga harus jaga kesehatan. Sekarang lagi pada COVID, kalian tidak boleh main keluyuran di luar ya. Jangan main di luar dulu, main di dalam rumah saja. Kalau keluar itu karena urusan terdesak, dan di saat keluar harus pakai masker, dan di saat pulangnya harus cuci tangan ya. Dan juga jangan lupa kalian harus makan makanannya sehat agar kalian bisa menjadi generasi yang kuat. Oke? Sip. Oke. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ingat tadi persiapan yang telah Bapak Guru sampaikan ya, jangan dilupakan. Oke? Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.